Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Para rawuh, kita bersyukur karena masih dalam kondisi sehat. Kita juga bersyukur karena kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim, memenuhi apa yang menjadi kesepakatan kita, pengajian rutin dari rumah ke rumah. Tentu harapan kita, apa yang dijanjikan oleh Rasul, barang siapa yang menyambung tali silaturahim akan dipanjangkan usianya, kemudian diperluas rezekinya. Mudah-mudahan semuanya itu terlimpah untuk kita semua. Amin. Para rawuh, karena tadi itu sebenarnya materi yang di Masjid Taqwa itu saya persiapkan panjang, tapi karena waktunya mendesak sehingga kita pangkas sedikit. Karena itu materi itu akan kita sajikan di sini. Kita akan berbicara seputar gerhana tentunya. Ya, mudah-mudahan sambil mengingat-ingat apa yang sudah pernah kita baca, mengingat-ingat apa yang sudah pernah kita dengar, dan mengingat-ingat apa yang sudah pernah kita pelajari. Para rawuh, gerhana itu nanti kalau dalam buku pelajaran di sekolah, gerhana itu secara sederhana adalah hilangnya cahaya. Jadi kalau gerhana matahari itu ya hilangnya cahaya matahari. Kalau gerhana bulan ya hilangnya cahaya bulan. Sehingga gerhana itu adalah hilangnya cahaya kedua benda itu tadi. Baik, gerhana matahari dan gerhana bulan atau gerhana itu sendiri itu melibatkan tiga benda. Gerhana itu melibatkan matahari, melibatkan bulan, dan melibatkan bumi. Matahari, bulan, dan bumi, itulah tiga benda yang mengakibatkan terjadinya gerhana. Jika gerhana matahari, berarti hilangnya cahaya matahari. Karena cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Berarti posisinya matahari, kemudian bulan, kemudian bumi. Cahaya matahari tertutupi oleh bulan sehingga tidak kelihatan dari permukaan bumi. Terjadilah gerhana matahari. Karena dari bumi cahaya matahari tidak kelihatan, maka kita sebut kita kehilangan cahaya matahari. Kalau gerhana bulan berarti hilangnya cahaya bulan. Terjadi manakala matahari cahayanya menimpa bumi, sementara di balik bumi ada bulan. Sehingga cahaya matahari tidak menuju ke bulan. Sebaliknya, bayang-bayang bumi menutupi bulan.
sehingga bulan tidak kelihatan. Nah, itulah yang terjadi pada malam hari ini. Kebetulan malam ini adalah gerhana total, dan menurut apa yang kami baca, gerhana total itu hanya terjadi pada saat matahari itu purnama. Nah itu. Kok matahari purnama? Bulan purnama. Pada saat terjadi bulan purnama. Dan betul memang malam ini tadi kita saksikan bulan itu bulat banget. Bulat banget. Baik, selanjutnya. 3 benda tadi itu, matahari, bulan, dan bumi. Matahari itu dalam bahasa Arab syamsun. Curhat sedikit. Dulu bapak itu pernah cerita kepada saya, Pak Karsiman, bapak saya. Awakmu kile tak jenengi Samsul Huda iku mergo mbiyen aku duwe guru agama jenenge Samsul Huda. Nah, jadi guru agama kuwi MTS dulu. Jadi sekolah rakyat kemudian MTS. Kalau sore itu napa sih di perguruan Sumberjaya napa namanya? Muallimin. Tarbiyatul Muallimin. Al-Islamiyah. Nah, guru yang namanya Samsul Huda itu kata bapak saya, nek ngajariku enak. Lah aku ki napa? Lho panjenengan pirsa ki? Lah. Angge, berarti wonten seksine ngoten lho maksud kula. La ilaha illallah. Lah nggih. Lah nggih. Mergo aku iki seneng karo guru ki mau aku kandha, Pak. Izin Pak benjing nek kula kagungan putra jaler namine panjenengan kula nggih. Ya nggo. Nah, terus kula niku dijenengi Samsul Huda niku. Nah, Samsul itu kan matahari. Kita bicara matahari. Samsun itu di dalam Al-Qur'an disebut 33 kali. Diulang sebanyak berapa? 33 kali. Bukan hanya diulang 33, Allah mengistimewakan matahari dengan memberi surat tersendiri namanya surat matahari. Yang tadi kita baca itu. Jadi rakaat pertama tadi itu kita baca Al-Mulk. Al-Mulk itu 1 lembar lebih, makanya kita jadikan 1. Terus kita sambung wasyamsi. Wasyamsi itu cuma separuh halaman. Berarti kenanya 1 lembar setengah. Kemudian Fatihah yang kedua kita baca wal fajr. Wal fajr itu 1 halaman lebih. Kita tambah dengan enggak lah, tadi itu Al-Mulk sendirian. Wal fajr tambah wasyams. Nah itu. Nah, ada surat namanya surat Asy-Syams. Surat yang ke-91. Ayatnya jumlahnya 15. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Artinya bukan hanya disebut 33 kali di dalam Al-Quran, tetapi Allah juga memberi surat tersendiri namanya surat matahari. Dan matahari itu makhluk yang digunakan Allah untuk bersumpah sebanyak 1 kali. Wasyamsi itu toh, demi matahari. Itu sekali di dalam Al-Quran. Lah benda yang dipakai sumpah oleh Allah itu pasti istimewa. Pasti spesial. Nah itu. Sekarang matahari sudah selesai. Kita pindah ke bulan. Bulan itu namanya Qamar. Maka ada istilah bulan Qamariyah. Tahun Syamsiyah. Tahun Syamsiyah. Bulan Qamariyah. Qamar itu artinya bulan.
Nah, bulan itu qamar disebut di dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Banyak matahari. Matahari tadi berapa? 33. Bulan ini berapa? 27. Begitupun sama dengan matahari, Allah tidak hanya menyebut jumlah 27, tetapi menempatkan qamar sebagai nama, salah satu nama surat. Surat Al-Qamar. Nah itu. Iqtarobatis sa'atu wang syaqqal qamar. Dekatnya kiamat itu ditandai dengan terbelahnya bulan. Nah itu. Ada surat namanya surat bulan. Dan Allah bersumpah dengan bulan itu sebanyak 3 kali. Kalau tadi Allah bersumpah dengan matahari itu 1 kali, ini Allah bersumpah dengan bulan itu sebanyak 3 kali. Kemudian kalau bumi nggak ada suratnya, yang ada itu An-Najm. Kalau surat Al-Qamar tadi itu surat yang ke-53, jumlah ayatnya 62. Bumi nggak ada suratnya, yang ada itu bintang ada. Surat bintang, An-Najm. Kata bintang itu di dalam Al-Quran disebut 13 kali. 13 kali. Jadi saya ulangi, surat Al-Qamar itu surat yang ke-54, ayatnya 55 jumlahnya. Kalau An-Najm itu surat ke-53, ayatnya 62. Karena surat An-Najm dulu baru Al-Qamar. Kalau bumi tidak ada. Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi, demi bintang, itu cuma 1 kali. Jadi demi matahari 1 kali, demi bulan 3 kali, demi bintang 1 kali. Baik. Matahari, bulan, bumi. Kita tambah bintang. Para rawuh, sebenarnya menurut ilmu astronomi, matahari itu disebut bintang. Yang disebut bintang itu adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Kalau bulan itu hanya sekedar pantulan. Hanya sekedar pantulan. Karena itu di dalam Al-Quran, matahari itu disebut siroja. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Matahari itu disebut siraj. Maka ada nama Sirajuddin, gitu. Siraj itu sebutan untuk matahari. Matahari itu disebut siraj, mergo siraj itu artinya pelita. Obor. Obor itu punya cahaya sendiri. Bukan pantulan, tetapi cahaya sendiri. Obor itu sama dengan api. Nah, matahari itu juga api. Karena itu di dalam ayat yang lain, cahaya yang terpantul dari matahari itu disebut ziya. Ziya itu cahaya tapi panas. Kalau nur itu cahaya tapi tidak panas. Makanya kalau nama nur itu rata-rata perempuan. Nur siapa gitu. Nur itu cahaya tetapi tidak panas. Cahaya tetapi dingin. Makanya mohon maaf ada istilah nurani. Nah itu. Kita kalau berbicara gunakan nurani. Nurani itu sesuatu yang teduh, sejuk. Nek ngomong sejuk ingat almarhum saya siapa? Pak Waji. Sejuk, bolak-balik. Sejuk.
Nah, nurani, nur itu sesuatu yang cahaya tetapi membawa kesejukan, keteduhan, tidak panas. Nah, matahari dan bulan itu fungsinya sama, menerangi manusia. Cuman matahari di siang hari, rembulan di malam hari. Nah, sebenarnya matahari itu bukan bintang yang terbesar di jagat raya, tetapi bintang yang terbesar yang terdekat dengan bumi. Dinamakan di gugusan galaksi Bima Sakti itu yang terbesar adalah matahari, dan itu yang terdekat. Di luar sana, wallahu a'lam, yang lebih besar daripada matahari ada, tetapi jauh dari bumi. Cahayanya tidak sampai ke bumi. Lah matahari itu bukan yang terbesar, tetapi yang terdekat dengan matahari. Kalau matahari itu mendekat ke bumi, hancur. Kalau menjauh, juga hancur buminya. Karena itu Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazil. Nah itu. Ukuran itu sudah diukur oleh Allah. Jarak bumi ke bulan, bulan ke matahari, matahari dari bumi itu sudah diatur. Nek nyedai yo ajur, ngadoi yo ajur. Nah itu matahari dan bulan. Karena ada matahari, ada siang. Karena ada bulan, ada malam. Karena itu istilah matahari dan bulan, siang dan malam itu sering disebut beriringan di dalam Al-Quran. Matahari, bulan, siang, malam itu sering kita temukan di dalam ayat Al-Quran. Itu disebut secara beriringan. Mari nyebut sering ini, nyebut bulan. Mari ngono bengi, mari ngono awan. Itu sering kita temukan seperti itu. Nah, dalam perubahan siang dan malam itu Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Baik. Hadirin sekalian, kita kembali ke gerhana tadi itu. Para ulama berbeda pendapat. Pada zaman Nabi itu berapa kali terjadi gerhana? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Tetapi bahwa Nabi sholat gerhana itu disepakati 1 kali. Adapun yang tidak disolati Nabi itu menurut penelitian mutakhir itu karena tidak begitu kentara. Itu yang dalam bahasa astronomi mungkin disebut dengan apa, Pak Solihin? Yang bayang-bayang belum sempurna itu loh. Bukan tumbra. Panumbra. Nah itu. Jadi nggak begitu kentara. Karena nggak begitu kentara, karena pada zaman itu juga belum canggih ya, maka kejadian itu tidak disolati. Nah, terjadinya gerhana matahari itu ya pada saat wafatnya Ibrahim tadi itu yang kita sebutkan di dalam di masjid tadi itu. Jadi ceritanya sudah berani keluar ngajak orang untuk masuk Islam, itu sudah berani kepada Raja Najasyi, kemudian Raja Romawi, kemudian Raja Mesir, itu diajak.
Nah, kebetulan ada sahabat namanya Hatib. Hatib itu dipanggil Nabi, diutus membawa surat ke Raja Mesir namanya Raja Mukaukis. Diajaklah masuk Islam melalui surat. Karena datangnya dengan sopan, maka Hatib itu diterima dengan santun, diterima dengan baik oleh Raja Mukaukis. Tetapi setelah membaca surat ajakan Rasul masuk Islam, tidak dijawab. Mukaukis tidak mau masuk Islam. Tetapi sebagai kompensasi diberi hadiah banyak sekali. Diberi buah-buahan, diberi baju, diberi binatang, termasuk diberi budak perempuan cantik namanya Maria Kiptiyah. Digambarkan Maria Kiptiyah itu karena cantik sampai warnanya itu kayak kemerah-merahan gitu. Maria Kiptiyah itu nanti dikawin oleh Rasul, punya anak namanya Ibrahim. Nah gitu. Ibrahim disayang luar biasa oleh Nabi. Dalam sejarah disebutkan anak yang paling mirip dengan Rasul itu Ibrahim itu. Paling mirip dengan Rasul itu Ibrahim. Wallahu a'lam. Tapi yang paling mirip kata para ulama itu Ibrahim itu. Nah, mirip-mirip Ibrahim itu mau sekiranya umur itu padha mbek umure Ismail nalika PD sembelih itu. Belasan tahun. Yo anak SD gitu barangkali ya, atau masuk SMP lah itu. Jadi pada saat itu Ibrahim meninggal gara-gara sakit. Nah besoknya itu tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Nah itu para ulama ada yang menyebut tahun 10. Jadi menjelang akhir tahun 10 Hijriah. Wafatlah Ibrahim itu, dikisahkan di dalam hadis Rasul menangis, air matanya tertumpah. Lalu ditegur oleh sahabat Nabi, air mata apa ini? Kan Nabi melarang menangisi orang yang sudah mati. Tapi Nabi menangis, ditegur. Nabi, air mata apa ini? Rasul menjawab, air mata kasih sayang. Air mata kasih sayang. Nah, ketika Ibrahim wafat itulah tersiar berita, oh gerhana ini menandai wafatnya orang penting. Nah, itu tersebar. Lalu Allah memerintahkan Nabi itu untuk melaksanakan sholat gerhana itu. Seperti yang tadi kita tunaikan itu. Nah sekarang sebagai pelengkap, apa hikmah di balik gerhana itu? Yang pertama, bahwa gerhana itu menurut para ulama adalah salah satu tanda peringatan bahwa seperti itulah nanti masa-masa dekatnya kiamat. Bahwa matahari tidak lagi bersinar, bulan tidak lagi bersinar. Jadi ketika kita menyaksikan gerhana, itu pikiran kita diajak menerawang jauh menuju ke hari kiamat. Bahwa Allah yang kuasa menciptakan matahari yang selalu menyinarimu, suatu saat sinar itu kupadamkan, gitu loh maksudnya. Bahwa rembulan yang selama ini kamu kagumi dengan sinar terangnya, suatu saat ku ambil sinar itu. Dan kamu akan dalam kegelapan. Jadi ini yang pertama. Bahwa peristiwa gerhana itu pelajaran bagi kita untuk jauh menerawang tentang bagaimana situasi kiamat itu seperti itu. Nanti akan ada kegelapan pada masa itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa matahari dan bulan itu adalah makhluk ciptaan Allah
yang ternyata seringkali dijadikan sesembahan. Itu bisa dilihat dalam sejarah Nabi Ibrahim. Wa idzu qala Ibrahimu arini juz 7 itu gimana itu? Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Melihat bintang, oh ini Tuhan, tapi ternyata hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Melihat bulan, oh ini lebih besar, ternyata hilang. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan. Melihat matahari, oh ini lebih besar ini, loh ternyata hilang. Nah, itu. Jadi ternyata itu ada benda-benda langit itu menjadi sesembahan, dan itu yang ada di Jepang. Apa itu? Agama apa? Shinto. Nah, menyembah matahari. Nah itu. Nah, Allah menjadikan gerhana itu ingin menunjukkan bahwa pusat kehidupan atau sumber kehidupan yang kamu sembah itu juga makhlukku yang bisa ku hilangkan. Bisa ku hilangkan itu. Dan sebagaimana matahari itu bisa menjadi alat kemusyrikan, maka yang di muka bumi pun di sekitar kamu itu juga banyak benda-benda yang kamu jadikan Tuhan. Jadi yang di langit itu bisa kamu pertuhankan, yang di bumi juga bisa kamu pertuhankan. Makanya Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kau sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada pencipta keduanya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, tentu terjadinya gerhana bulan, lalu kita diperintah sholat, itu Allah ingin menepis kepercayaan yang salah yang berkembang di zaman jahiliyah. Yang kebetulan kami sendiri dulu ketika kecil juga begitu. Di pinggir rumah itu ada pohon kelapa, dan mbaiku pas ono graono itu metu nggawa gebyok sapu itu. Ditangeni graono tangi. Digapuki kabeh wit-witane iku. Nah, saat itu yo ora ngerti apa-apa, ya saya ikut aja tangi. Ternyata itu tujuannya supaya gak mati klopone. Terus apa klopo kalau rusak itu apa namanya? Wawung. Nah itu supaya gak dipangan wawung dan sebagainya. Itu yang ketiga. Jadi terjadinya gerhana menghasilkan syariat sholat gerhana, yang tujuannya adalah untuk menepis kepercayaan yang salah yang berkembang di zaman jahiliyah. Nah itu. Nah, konsep seperti itu juga berlaku pada kehidupan yang lain. Contoh pernikahan. Pernikahan itu di zaman jahiliyah itu ada sekitar 12 macam loh. Yang kemudian disahkan oleh Islam itu cuma satu, ya seperti yang kita lakukan sekarang itu. Kalau dulu tuh ada pernikahan namanya pernikahan shighar, ada pernikahan mukhatik, macam-macam. Bahkan yang paling lucu itu ada wanita jaluk dikumpuli wong lanang 10, engko nek wis meteng kabeh wong 10 dikelompokne banjur bayeke dicocokno iki mirip sapa iki. Jadi wong wedok jaluk dikumpuli 10 wong lanang, ngono wis meteng diumumno aku wis meteng. Sebene waya lahir diundang kabeh. Iki bayi mirip awakmu. Nah, sampai begitu. Bahkan ada pernikahan yang lebih gila lagi. Suami istri sudah menikah, tapi mergo ana wong ganteng pengin duwe keturunan ganteng, bojone sing wedok kuwi awakmu kono lho njuk kumpul mbek kono lho ben seben anake kene irunge bangir, utawa kene melarat kono wong sugih wis
awakmu kumpul mbek wong kae wis gak apa-apa seminggu rong minggu, ngene semetem mulih. Sapa ngerti kene duwe anak keturunan sugih. Kene kuru nduk Dek kene kuru kono gede dhuwur jajal aku ndek pengin keturunan gede dhuwur. Wis kono. Dadi bojone sing saya ku dikongkon kumpul mbek wong liya supaya dandani keturunane. Itu juga ada. Nah, seperti itu. Nah, para rawuh barangkali niki pun jam pinten niki. Ampun jam 9 lebih. Barangkali cukup nggih. Nanti kalau terlalu lama juga enggak baik. Para rawuh, demikian sedikit sederhana yang bisa kami bagi. Lain waktu lah. Lain waktu kalau ada Pak Solihin, kira-kira ada bocoran kapan gerhana lagi gitu? Kita kan sudah 2 kali nih 45 menit ya. Kapan-kapan ditambah 1 jam kan bisa. Dulu juga 45 menit dulu. Nah, itu. Para rawuh mekaten matur sembah nuwun, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Terima kasih kepada Pak Heli atas semua suguhannya. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.